Suasana di Papilun Bintang Jatuh pada hari itu sangatlah damai. Banyak murid-murid yang sedang giat berlatih. Meskipun begitu, mereka tetap waspada akan kemungkinan serangan dari ahli sekte jiwa. Sementara itu, Shin pun beralih ke sebuah tempat di mana Xiaoyan sedang menyempurnakan tubuh fisik Yao Chen. Sejak Xiaoyan memurnikan tubuh fisik gurunya itu, dia hampir tidak keluar sama sekali dari dalam aula. Tentu saja, kejadian itu pun membuat cemas sebagian orang, termasuk King Lin. Oleh karena itu, akhirnya mereka bertiga pun menemui Feng Zunze. Sementara itu, Feng Zunze pun menanyakan keadaan Xiaoyan di Menara Batu kepada King Lin dan yang lainnya. Namun King Lin pun menjawab, tidak ada yang aneh di Menara Batu, ucapnya. Sementara itu, Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil pun berusaha untuk menenangkan King Lin. Bahkan Tianhuo Zunze pun berkata, Xiaoyan tidak pernah melakukan apapun yang ia tidak yakini, ucapnya. Namun di sela obrolan mereka, tiba-tiba sosok Mu Qingluan pun datang dengan tergesa-gesa. Lalu Mu Qingluan pun memberikan sebuah informasi yang mengejutkan Feng Zunze dan yang lainnya. Ternyata dalam 5 hari, sekte jiwa akan menyerang Papilun Bintang Jatuh. Mendengar informasi dari Mu Qingluan, segera Feng Zunze pun berkata kepada semua orang agar selalu siap untuk menghadapi ahli dari sekte jiwa. Tak lupa, dia pun memerintahkan para ahli dari Papilun Bintang Jatuh agar segera kembali ke Papilun. Sontak saja, dengan adanya informasi penyerangan dari sekte jiwa membuat semua orang di Papilun Bintang Jatuh pun bersiaga. Lalu Shin pun beralih ke Menara Batu, tempat Xiaoyan dan Yao Chen berada. Di sela menyempurnakan tubuh fisik gurunya itu, Xiaoyan pun masuk dalam mode retret. Dia pun berusaha untuk menyempurnakan cairan dari 3 tulang rusuk doseng, termasuk melatih keterampilan Do kelas Tian yang ia dapatkan. Setelah ketiga tulang rusuk doseng itu mencair menjadi sebuah intisari, lalu Xiaoyan pun melahapnya. Tiba-tiba dari dalam tubuh Xiaoyan pun keluar fluktuasi energi yang sangat kuat. Rupanya setelah melahap intisari dari 3 tulang rusuk doseng itu, kultivasi Xiaoyan pun meningkat menjadi Dozun bintang 2. Segera, cahaya pilar keemasan pun langsung ditembakkan ke atas pilar Menara Batu. Tentu saja kejadian itu pun menarik perhatian semua orang tak terkecuali Feng Zunze. Segera Feng Zunze pun datang ke Menara Batu tempat Xiaoyan berada. Sementara itu di Menara Batu, Xiaoyan nampak senang dengan peningkatan kultivasinya. Xiaoyan pun tidak menyangka dengan menyerap 3 tulang rusuk doseng itu dapat meningkatkan kultivasinya. Namun di sela kegembiraannya itu, tiba-tiba sosok Feng Zunze pun datang menghampirinya. Feng Zunze pun datang ke Menara Batu untuk melihat keadaan Xiaoyan dan Yao Chen. Di sela langkahnya, Feng Zunze pun bertanya tentang kondisi Yao Chen kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab, butuh agak lama untuk bisa menyempurnakan tubuh fisik Yao Chen, ucapnya. Xiaoyan pun menjelaskan kalau tubuh fisik yang disempurnakannya itu sangatlah kuat. Oleh karena itu, dia butuh waktu untuk dapat menyempurnakan secara keseluruhan. Di sela penjelasannya itu, Xiaoyan pun bertanya kepada Feng Zunze, apakah sebenarnya yang terjadi? Feng Zunze pun menjawab, para ahli dari sekte jiwa akan segera menyerang Papilun Bintang Jatuh, ucapnya. Namun di sisi yang lain, Feng Zunze pun tidak mau mengganggu Xiaoyan yang sedang memperbaiki tubuh fisik Yao Chen. Pada akhirnya, Feng Zunze pun memutuskan untuk menghadapi dan menahan para ahli sekte jiwa dan menunggu kebangkitan dari Yao Chen. Sementara itu di tengah altar tempat Yao Chen sedang retret, rupanya dia mengetahui apa yang terjadi di Papilun Bintang Jatuh selama ini. Lalu Shin pun beralih keluar Menara Batu. Nampak beberapa murid pun telah berjaga-jaga untuk menghadapi serangan dari para ahli sekte jiwa. Bahkan beberapa penatua yang sedang ditugaskan di luar Papilun Bintang Jatuh pun segera ditarik kembali. Lalu Shin pun beralih ke dalam aula tempat Feng Zunze, dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, King Lin, dan Mu Qingluan berada. Feng Zunze pun menanyakan kesiapan para murid Papilun Bintang Jatuh untuk menghadapi para ahli dari sekte jiwa. Namun tiba-tiba semua orang pun merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat yang berada di luar Papilun Bintang Jatuh. Lalu Shin pun beralih keluar wilayah Papilun Bintang Jatuh. Selang beberapa saat, tiba-tiba beberapa sosok pun muncul. Ternyata mereka adalah kelompok dari para ahli sekte jiwa yang akan menyerang Papilun Bintang Jatuh. Para ahli sekte jiwa itu pun dipimpin oleh hantu tua Jaising. Setelah sampai di luar wilayah Papilun Bintang Jatuh, hantu tua Jaising pun memerintahkan agar sebagian orang bekerja sama untuk memecahkan formasi.
Dengan penuh kemarahan, hantu tua Jaising pun berkata, biarkan kekuatan lain di dataran tengah tahu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk memprovokasi istana jiwa kita. Segera setelah ucapan dari hantu tua Jaising itu, beberapa ahli pun maju untuk menghancurkan formasi yang melindungi Paviliun Bintang Jatuh. Akibat serangan bertubi-tubi dari para ahli sekte jiwa yang dipimpin oleh hantu tua Jaising, membuat formasi itu pun menjadi rusak. Tentunya rusaknya formasi itu pun dapat dirasakan oleh beberapa ahli dari Paviliun Bintang Jatuh termasuk kelompok Feng Shunze. Segera tindakan dari para ahli sekte jiwa yang berusaha membobol formasi dari Paviliun Bintang Jatuh itu pun menarik perhatian dari semua orang. Sementara itu para murid yang berjaga di barisan luar Paviliun Bintang Jatuh pun nampak ketakutan dengan hancurnya formasi perlindungan dari Paviliun Bintang Jatuh. Semua murid Paviliun Bintang Jatuh pun nampak gugup ketika melihat retakan di luar alam bintang. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya retakan dari formasi Paviliun Bintang Jatuh pun semakin menyebar. Namun di sela kekhawatiran banyak murid Paviliun Bintang Jatuh, tiba-tiba sosok Feng Shunze pun muncul di hadapan semua orang. Di samping Feng Shunze nampak Tianhuo Shunze, dokter peri kecil King Lin dan Mu Qingluan. Tentu saja kemunculan Feng Shunze dan yang lainnya menambah semangat dari para murid Paviliun Bintang Jatuh. Dari kejauhan, Feng Shunze pun melihat sosok hantu tua Jaising bersama para ahli dari sekte jiwa yang berusaha untuk menghancurkan formasi perlindungan dari Paviliun Bintang Jatuh. Selang beberapa saat, akhirnya formasi perlindungan dari Paviliun Bintang Jatuh itu pun hancur. Nampak beberapa sosok dari ahli sekte jiwa yang dipimpin oleh hantu tua Jaising pun muncul di hadapan semua orang. Sementara itu di tempat yang lain, kelompok Feng Shunze pun terus mengamati para ahli sekte jiwa yang dipimpin oleh hantu tua Jaising. Setelah formasi pelindung dari Paviliun Bintang Jatuh dipecahkan oleh para ahli sekte jiwa, akhirnya alam bintang pun terbuka. Segera retakan spasial pun muncul di atas langit Paviliun Bintang Jatuh, dan beberapa bahtera pun muncul. Bahtera itu berisi para ahli sekte jiwa yang akan menyerang Paviliun Bintang Jatuh. Dengan suara keras, hantu tua Jaising pun berkata, "Hei, Feng Tua, aku akan meratakan Paviliun Bintang Jatuhmu ini," ucapnya. Mendengar sarkasme dari hantu tua Jaising, Feng Shunze pun melirik kepada para ahli di belakangnya. Lalu para ahli itu pun berkata, "Kami akan menghadapi para ahli dari sekte jiwa dengan gagah berani," ucap mereka. Sontak saja ucapan dari para penatua itu menambahkan semangat pada murid Paviliun Bintang Jatuh. Di tempat yang lain, hantu tua Jaising yang mendengar semangat dari para murid Paviliun Bintang Jatuh pun mencibir. Sekilas Feng Shunze pun mengamati tidak ada Tianzun hitam dan putih di kelompok hantu tua Jaising. Lalu dia pun membagi tugas kepada dokter peri kecil King Lin dan Tianhuo Shunze untuk menghadapi para ahli yang lainnya. Feng Shunze pun mengatakan kalau dirinya akan berusaha untuk menghadapi dua ahli dari sekte jiwa sendirian. Namun di sela ucapannya itu, tiba-tiba sosok Xiaoyan pun muncul di hadapan semua orang. Tentu saja kemunculan Xiaoyan itu menambah semangat kelompok dari Paviliun Bintang Jatuh untuk menghadapi aula sekte jiwa. Di tempat yang lain, rupanya hantu tua Jaising pun sedang menunggu kemunculan Xiaoyan. Oleh karena itu, hantu tua Jaising pun berniat untuk menghadapi Xiaoyan dan bermaksud untuk membalas dendam. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak ragu-ragu untuk menyerahkan para ahli yang lainnya kepada sosok King Lin. Namun dia tetap percaya dengan kemampuan King Lin yang dapat mengaktifkan segel dari mata ular langit. Nampak Feng Shunze dan Xiaoyan sedang membagi-bagi tugas kepada orang-orang di belakangnya untuk menghadapi para ahli sekte jiwa. Namun di tempat yang lain, tindakan itu membuat kesal hantu tua Jaising. Segera hantu tua Jaising pun memerintahkan para ahli di belakangnya agar segera menyerang para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara para ahli dari sekte jiwa yang dipimpin oleh hantu tua Jaising dan kelompok dari Paviliun Bintang Jatuh yang dipimpin oleh Feng Shunze. Lalu Xin pun beralih ke menara batu tempat Yao Chen berada. Nampak sosok Yao Chen yang ada di dalam altar dapat merasakan pertarungan yang terjadi di alam bintang. Namun sementara ini Yao Chen tidak bisa berbuat apa-apa karena menyempurnakan tubuh fisiknya terlebih dahulu. Sementara itu, di luar menara batu, nampak pertempuran sengit pun sedang terjadi antara kelompok Paviliun Bintang Jatuh yang dipimpin oleh Feng Shunze melawan kelompok Aula Sekte Jiwa yang dipimpin oleh hantu tua Jaising.
Lalu scene pun beralih ke pertarungan antara King Lin melawan salah satu dari ahli sekte jiwa. Dalam pertarungan itu, nampak sosok King Lin sedang dikejar-kejar oleh ahli sekte jiwa. Namun ketika ahli sekte jiwa itu akan menyerang King Lin, tiba-tiba King Lin pun mengaktifkan teknik segel dari ular mata langit. Seketika, teknik segel ular mata langit yang digunakan oleh King Lin itu membuat kaget ahli dari sekte jiwa. Dia tidak menyangka kalau King Lin adalah penerus dari sekte ular langit. Melihat keterkejutan ahli sekte jiwa itu membuat King Lin pun mencibir. Dia pun mengatakan kalau dirinya bisa menghadapi para ahli sekte jiwa. Ucapan King Lin itu tentunya membuat kesal ahli sekte jiwa itu. Lalu ia pun bergegas untuk menyerang King Lin. Namun tiba-tiba di tempat yang lain King Lin pun mengeluarkan segel ular mata langit. Dan segera setelah King Lin mengaktifkan segel mata ular langit, tiba-tiba muncullah avatar 9 kepala ular. Dan segera avatar 9 ular itu pun menghadapi serangan dari rantai jiwa. Sementara itu di tempat yang lain, dokter peri kecil Tianhu Zunze dan lainnya berjibaku untuk menghadapi para ahli sekte jiwa yang lainnya. Lalu scene pun beralih ke pertarungan antara Xiaoyan dengan hantu tua Jaixing. Setelah bentrok kekuatan dengan Xiaoyan, hantu tua Jaixing pun merasa kaget dengan kekuatan Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan tubuh sangat pesat. Dengan kemampuannya saat ini, kemungkinan besar Xiaoyan akan dapat mengalahkannya di masa depan. Oleh karena itu, hantu tua Jaixing pun berniat untuk membunuh Xiaoyan. Hantu tua Jaixing pun menggunakan teknik terkuatnya, yaitu teknik memetik bintang untuk menyerang Xiaoyan. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun dapat menghindari serangan itu dengan menggunakan langkah 3000 petirnya. Segera Xiaoyan pun mendekati sosok dari hantu tua Jaixing. Namun ketika sosok Xiaoyan akan memukul hantu tua Jaixing, tiba-tiba tubuhnya pun membeku, tidak bisa bergerak. Rupanya di tempat yang lain, hantu tua Jaixing sedang mempersiapkan sebuah jebakan dengan menggunakan rantai jiwa. Namun Xiaoyan dapat menghindarinya dengan teknik langkah 3000 petirnya, lalu ia pun melesat untuk menghajar hantu tua Jaixing. Setelah menerima serangan dari Xiaoyan, hantu tua Jaixing pun nampak keteteran. Dia tidak menyangka akan dikuliti oleh Xiaoyan. Akhirnya hantu tua Jaixing pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk dapat membunuh Xiaoyan. Tiba-tiba dengan kekuatan terakhirnya hantu tua Jaixing pun memanggil sebuah avatar pedang raksasa untuk membunuh Xiaoyan. Avatar pedang raksasa itu pun lalu diarahkan oleh hantu tua Jaixing ke arah Xiaoyan. Melihat kengerian avatar pedang raksasa yang dikeluarkan oleh hantu tua Jaixing, di tempat yang lain Xiaoyan pun mulai mengeluarkan api surgawi 3000 Burning Flame. Seketika tubuh Xiaoyan pun dikelilingi oleh kekuatan api surgawi 3000 Burning Flame. Sementara itu hantu tua Jaixing pun telah mempersiapkan serangan terakhirnya untuk dapat membunuh Xiaoyan. Akhirnya energi mengerikan itu pun langsung turun ke arah Xiaoyan. Menghadapi teknik Do yang sangat mengerikan dari hantu tua Jaixing, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menggunakan keterampilan Do yang ia dapatkan dari runtuhan Doseng. Xiaoyan pun menggunakan teknik Do kelas Tian, tapak penciptaan surgawi yang ia dapatkan dari runtuhan Doseng. Segera dua telapak tangan raksasa keemasan pun muncul di belakang Xiaoyan. Di tempat yang lain, hantu tua Jaixing pun telah mengarahkan serangannya ke arah Xiaoyan. Sementara itu, di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap dengan teknik skill Do-nya. Setelah Xiaoyan menggunakan teknik Do, tangan penciptaan surgawi, tiba-tiba muncullah lingkaran keemasan berwarna hitam. Bola hitam raksasa itu pun langsung menghantam serangan terganas dari hantu tua Jaixing. Melihat teknik Do yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, di tempat yang lain hantu tua Jaixing pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau teknik Do kelas Tian yang ada di runtuhan Doseng itu akan mendarat di tangan Xiaoyan. Segera tubuh hantu tua Jaixing itu pun ditarik ke dalam lingkaran hitam. Menghadapi energi tarikan dari bola hitam yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, tubuh hantu tua Jaixing pun tak berdaya dan akhirnya tubuhnya dihisap dan mati seketika. Sebelum mati, hantu tua Jaixing pun sempat meminta bantuan kepada Tianjun. Di tempat yang lain, akhirnya bola hitam yang dikeluarkan oleh Xiaoyan itu pun semakin membengkak dan mengeluarkan energi yang sangat mengerikan. Energi mengerikan itu pun menyebar dan menghantam para ahli dari sekte jiwa. Beberapa ahli sekte jiwa pun terluka dan mati oleh serangan itu. Di tempat yang lain, setelah Xiaoyan menggunakan teknik Do tangan penciptaan surgawi, tubuhnya pun melemah. Dia tidak mempunyai kekuatan sedikit pun.
Namun di sela Xiaoyan merasakan kelelahan dalam tubuhnya, tiba-tiba dia pun merasakan ada seorang ahli yang sangat mengerikan yang sedang mengintainya. Xiaoyan pun berusaha mencari tahu keberadaan sosok itu, namun dia tidak menemukannya. Di sela kewaspadaannya, tiba-tiba Xiaoyan pun melihat satu sosok muncul di hadapannya. Sosok itu pun mengomentari teknik do yang dikeluarkan oleh Xiaoyan yang sangat mendominasi. Ternyata sosok itu adalah ahli dari sekte jiwa yang bernama Blue Tianzun. Mimin juga baru tahu kalau sosok Blue Tianzun ini adalah seorang cewek. Kembali lagi ke dalam ceritanya, sosok itu pun mulai memperhatikan Xiaoyan. Lalu ia pun berkata, "Kamu adalah keturunan dari klan Xiao, terutama Xiao Wusuan. Aku tidak menyangka dengan garis keturunan yang menghilang dari klan Xiao, kamu telah bangkit seperti ini. Aku juga mengetahui kalau dalam tubuhmu itu memiliki beberapa jenis api surgawi. Namun itu tidak berguna di hadapan dewa ini," ucap Blue Tianzun. Segera Blue Tianzun pun melesat untuk mendekati Xiaoyan. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak kaget dengan kecepatan Blue Tianzun. Dengan terengah-engah, Xiaoyan pun menggunakan langkah 3000 petirnya untuk menghindari sergapan dari Blue Tianzun. Blue Tianzun pun berkata kalau dirinya akan menangkap Xiaoyan hidup-hidup dan membawanya ke aula jiwa. Sementara itu, Xiaoyan pun tak mau untuk ditangkap oleh ahli sekte jiwa Blue Tianzun. Lalu ia pun menggunakan kekuatan dari api surgawi Three Thousand Burning Flame untuk menghadapi Blue Tianzun. Segera naga avatar ungu pun langsung melesat menuju Blue Tianzun. Di tempat yang lain, Blue Tianzun pun tidak mengelak. Lalu ia pun menghancurkan avatar naga itu dengan telapak tangannya. Setelah berhasil menghancurkan Three Thousand Burning Flame, akhirnya Blue Tianzun pun menekan kekuatan Xiaoyan hingga Xiaoyan pun tidak bisa bergerak. Di sisi yang lain, akhirnya Blue Tianzun pun mulai mendekati Xiaoyan dan berusaha untuk menangkapnya. "Ikuti saja aku dengan baik, jangan melawannya," ucap Blue Tianzun. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk melawan Blue Tianzun dengan kekuatan tersisanya. Namun tiba-tiba telapak tangan Xiaoyan yang lemah itu pun dapat menghantam dan melukai Blue Tianzun, sehingga Blue Tianzun pun nampak kaget. "Siapa yang menyerangku tadi?" ucapnya. Tiba-tiba semua orang pun mendengar suara yang familiar. "Siapa yang berani untuk menangkap muridku?" Ternyata yang muncul itu adalah Abah Yao Chen.